jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak abah, TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak abah itu bikin ya. Bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, masih hangat dan semakin panas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang istilah beliau yang mengatakan mau kabur kemana? Kabur ke Yaman. Satu kalimat yang diucapkan tapi meledak bagaikan bom atom di kalangan para kabaib sedulur TV Al-Waha. Riziknya marah-marah, macam-macam tanggapan dari para habib ini kemudian makin meluas, dan sampai Rizik mengatakan ada jenderal monyet, ada jenderal baliho dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi pada video kali ini kita akan bahas kenapa sampai Bapak Presiden Prabowo Subianto itu harus mengatakan kalau mau kabur silahkan, ada yang mau kabur ke Yaman silahkan, mau kabur kemana? Kenapa harus diucapkan bahasa ini? Yaman disebutnya, kok tidak negara Amerika atau negara lainnya? Karena ternyata sedulur TV Al-Waha, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ini jauh sekali apa yang dilakukan mereka sungguh jauh dari tujuan murni bangsa Indonesia. Justru mereka memiliki tujuan sendiri, ingin menghancurkan Indonesia ini sedulur TV Al-Waha. Mereka bilang kuar-kuar dan berpidato di banyak tempat bahwa kami berjuang untuk bangsa dan negara demi rakyat. Itu bullshit sedulur TV Al-Waha. Nah, dari kalimatnya Bapak Prabowo ini kita akan mengetahui kenapa Bapak Presiden Prabowo itu harus mengucapkan mau pergi kemana, kabur kemana, ke Yaman. Sebelum kita lanjutkan, saya ada informasi untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang ingin diberi kemudahan dalam soal rezeki, silahkan Anda amalkan ijazah Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan ini, yang telah kami bukukan dalam wujud seperti ini. Buku Amalan Wirid Sugiharta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalamnya juga ada ijazah dari Gus Abbas Biliyahsi, Kiai Abdul Wahid dan Kiai Haji Ahmad Saifuddin. Nah, insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, Allah akan mudahkan rezeki kita semuanya. Sudah banyak yang mengalaminya, termasuk saya pribadi. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan ini, silahkan Anda menghubungi nomor telepon ini 0882214198123 admin TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang mari kita dengarkan apa penyebabnya Bapak Presiden Prabowo ini sampai mengatakan kabur ke Yaman. Kita dengarkan sama-sama informasinya. Untuk jadi pemimpin di daerah kita tuh sulit ya, harus benar-benar jeli kita itu, jeli melihat, menangkap dari rekam jejak. Makanya saya kadang nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang begitu mengidolakannya Anies Baswedan. Ini maaf ya, bukan saya ingin merendahkan Abah itu, enggak, cuman
rekam jejak itu saya tahu dari tahun 2008 sampai sekarang Mohon itu saya maaf, tahu saya rekam sambil jejak medan dia dan itu. ngerokok ya. Jadi milestone-nya Pak Anies itu saya lihat dari tahun ke tahun itu. Makanya sekarang kalau Pak Anies diidolakan oleh orang FPI HTI, waduh, busuk sekali mereka itu. Dulu di tahun 2007, saya kan bergabung dengan FPI HTI, kita ini benar-benar menyerang Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu liberal. Terkenal sebagai cendekiawan muslim tapi yang liberal. Dia hampir menolak sebagian besar syariat Islam. Anies Baswedan itu tahun 2007. Pokoknya dia ya setengah-setengah ateis lah gitu. Jadi kalau dibilang Anies Baswedan alim ini begini, aduh, kalian nggak lihat rekam jejak. Kalau lihat rekam jejak kalian aneh juga. Nah, di sini saya jadi bisa menilai bahwa FPI HTI itu hanya mendukung orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan, dengan orang-orang baik. Sebenarnya FPI HTI itu punya cita-cita sendiri, ya. Mereka tuh punya cita-cita sendiri untuk membangun sebuah negara Islam gitu. Jadi siapa saja yang bisa mendorong mereka untuk mendirikan negara khilafiyah itu, maka mereka akan dukung. Gak peduli apakah rekam jejaknya pernah menjadi liberal, pernah menjadi orang yang menentang syariat, pernah menjadi orang yang Islamnya nggak jelas gitu, nggak peduli. Yang penting siapa saja yang mendukung, mereka akan dukung gitu. FPI itu. Jadi di situ saya jadi bisa melihat kebusukan FPI itu. Saya dulu anggota FPI. Kenapa saya mau masuk ke dalam kelompok mereka? Karena saya pikir mereka itu memang orang-orang yang paham agama, kemudian ingin bawa negara ini menjadi negara yang menjalankan Al-Quran, Sunnah dengan benar gitu ya, seperti era Rasulullah itu. Ternyata kesini-sini saya baru bisa menangkap itu. Ya mungkin pendiri FPI dan HTI itu mungkin dulu punya visi misi yang bagus. Tapi kesininya mereka sudah dihancurkan oleh keinginan mereka untuk berkuasa di negara ini. Akhirnya apa ya? Hancur-hancuran udah sekarang. Makanya Allah tumbangkan FPI, Allah tumbangkan HTI karena apa? Cita-cita mereka yang mulia itu di tengah jalan mereteli satu persatu. Cita-citanya berubah menjadi sebuah kumpulan orang-orang arogan, sombong yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang Maha Benar, bahkan menafikan Tuhan itu sendiri. Ya, itu mereka. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hidup TNI! Hidup NKRI! Negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir! Tidak mungkin hukum Islam diterapkan. Tidak mungkin umat Islam bersatu tanpa adanya khilafah. Jadi yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah. 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 Ketika Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, musuhnya banyak. Termasuk ormas-ormas ini, FPI, HTI, musuh-musuh dia ini bebuyutan. Dan teman-teman harus tahu, HTI itu, FPI akarnya udah kemana-mana. Mereka memang bubar, tapi akarnya itu sudah merusak pikiran orang-orang yang tergabung di situ. Walaupun sebagian besar sudah pada mencelak gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, tapi tetap aja akar-akarnya masih orang-orang yang otaknya terdoktrin itu masih banyak banget. Gitu. Nah ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita, jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pemerintah sudah membubarkan, Pak Jokowi sudah membubarkan itu. Dan mereka dilarang lagi membuat ormas baru. Teman-teman jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak abah tuh, TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak abah itu bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu. Iya. Ada Suryo itu berarti berada di dalam ada Egy Sujana, tanpa Firly badan Harun, hukum ada ilegal Abraham itu. Samad, tapi isinya tuh orang habib-habib banyak itu. Tapi tidak ada legalitasnya. Kenapa ditolak oleh negara? Modal lah mereka itu. Semua teroris yang mengatasnamakan Islam itu juga ideologi sama, ingin mendirikan negara agama atau negara khilafah. Pahamnya sama, apa? Paham takfiri.
dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Buang jauh-jauh HTI itu. Ide-ideologi ingin mengembalikan khilafah. Omong kosong itu semuanya. Khilafah itu Pak, khilafah itu atau negara yang berdasar agama lah. Nggak Islam saja sih, termasuk Romawi juga. Itu agama dibikin dasar negara setelah Perang Dunia Pertama sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan kemajuan agama. Terbukti perang dunia yang luar biasa, agama tidak mampu menjawab. Maka lahirlah ideologi nasionalisme yang pertama kali ditulis oleh Ernest Renan pada tahun 1895. What is nation? Kenapa? Karena agama sudah nggak bisa lagi. Agama dijadikan dasar negara sudah nggak mampu lagi. Buktinya nggak bisa mencegah perang yang sangat merusak, menghancurkan itu. Nah, sekarang apa? Agama sebagai nilai-nilai universal. Jauhkan dari kepentingan politik. Itu yang benar. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Anda beriman pada Tuhan, beragama harus nasionalis. Selesai sudah itu dengan jargon yang dua kata itu selesai sudah. Artinya apa? Bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia telah menerima konsep negara, nation, negara kebangsaan. Dalam berpolitik manusia ini kan juga mengukur dengan kebutuhan peradabannya. Demokrasi hari ini mungkin dianggap paling pas. 2-3 abad ke depan demokrasi mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Terus kalau khilafah diterapkan hari ini, apakah layak? Menurut saya sudah tidak. Ini kan persoalan sejarah. Jangan kemudian seperti yang saya bilang tadi, kepala kita masih ketinggalan di abad-abad awal, tapi kaki kita sudah berada di abad milenium. Akhirnya apa? Kita kebingungan sendiri. Tolong viralkan ini. Asal supaya masyarakat kita melek, jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik-politik atas nama agama ini. Baru di sini saya bicara seperti ini. Jadi kita jangan terlalu betul-betul menjadi orang yang terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang terbatas. Kita harus banyak baca, supaya kita betul-betul tidak dikendalikan oleh manusia lain. Tidak dikendalikan oleh kelompok lain. Sejarah-sejarah itu penting, bagaimana Salafi Wahabi itu terbentuk. Bagaimana paham-paham khilafahisme ini terbentuk. Semua ini kan karena keputusasaan orang-orang Arab untuk melawan dari penjajahan orang-orang Arab sendiri. Kekaisaran Ottoman ini apakah ini bentuk kejayaan Islam? Yang didengung-dengungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, let's say itu adalah satu kebanggaan. Tapi ini kan bukan untuk menjayakan Islam juga. Ini adalah ekspansi kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Kalau kita mau berbicara tentang kekuasaan politik Kekaisaran Ottoman di Arab, ini adalah penjajahan orang Arab kepada orang Arab. Penjajahan orang Islam kepada orang Islam. Udah gitu aja. Saya selalu menolak yang mengatakan bahwa perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Bukan, ini perangnya orang Eropa dan orang Arab. Orang Eropa ingin menguasai Yerusalem dengan pasukan Templar, pasukan Charlemagne, pasukan salib ingin menguasai Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya dari Eropa, mereka itu harus melewati bangsa-bangsa Arab yang akhirnya terjadi perang, saling bunuh, yang kebetulan orang Arabnya beragama Islam dan orang Eropanya beragama Kristen. Simbolnya adalah lambang-lambang salib dan orang Islam juga menggunakan simbol-simbol keislaman. Sehingga apa? Perang ini identik dengan perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan perangnya orang Arab. Sama seperti hari ini, antara Israel dan Palestina. Kita selalu mengidentikan dengan perang agama. Padahal ini adalah perang dua bangsa saja. Di Palestina memangnya semuanya Islam? Enggak. Ada orang Kristen juga. Ada orang Yahudi juga. Apakah di Israel itu isinya orang Yahudi juga? Enggak juga. Di sana ada orang Islam juga. Ada orang Arab juga. Mau apa? Kita kadang-kadang itu lalai untuk melihat sejarah. Kita lalai membaca sejarah untuk melihat hari ini. Sehingga apa? Kita betul-betul kalah di masa depan. Kita harus melihat sejarah di masa lalu itu untuk bisa menguasai peradaban manusia hari ini. Sehingga kemudian apa? Di masa depan kita bisa mendrive trajektori pemikiran-pemikiran kita. Supaya kita, kata Yuval Noah Harari dalam bukunya Manusia Masa Depan, Homo Deus, dikatakan supaya kelak manusia ini betul-betul tidak menjadi manusia-manusia robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nanti ini Pak, ada dua layer manusia. Yang satu adalah layer orang-orang pintar yang menguasai algoritma digital. Yang kedua adalah manusia-manusia bodoh yang tidak mampu bersaing dalam hal keilmuan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang-orang yang berada di layer kedua ini, di lapis kedua, betul-betul dijadikan mainan saja. Hanya dijadikan alat bentur. Hanya dijadikan alat perang. Dan itu jangan sampai, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai itu orang-orang Islam.
Jangan sampai setidaknya orang-orang yang beragama. Dan hari ini kita betul-betul agama dijadikan mainan. Kalau kita mau berbicara gerakan-gerakan ekstrim dan teror hari ini, bukan hanya orang Islam, orang Hindu di India juga diobok-obok, terorisnya ya orang Hindu. Di Myanmar itu terorisnya orang Buddha. Di Jerman orang Protestan. Di Irlandia Katolik. Di Amerika Selatan Katolik terorisnya. Di Amerika orang-orang evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, Baader-Meinhof. Ini kan sebenarnya adalah, jangan katakan bahwa kenapa sih kok yang ditangkap di Indonesia ini hanya orang Islam. Bukan, mereka ditangkap bukan karena beragama Islam. Mereka ditangkap karena terlibat dalam gerakan jaringan terorisme. Bukan karena Islamnya. Dan teroris itu tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini harus dipahami. Kalau ada teroris yang mengaku Islam, itu adalah upaya untuk menunggangi agama Islam seolah-olah semua kejahatannya supaya bisa dilegalisir, bisa diresmikan, bisa diperkuat dan dibenarkan oleh ayat-ayat menurut tafsir mereka. Ini yang terjadi. Ini adalah fakta-fakta yang kita lihat hari ini. Dua virus ini yang harus kita gelorakan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah. Selesai. Tumbangkan Pancasila. Selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Nigeria, di Libya, di Sudan, Republik Afrika Tengah, di Suriah, di Pakistan, di Jammu, Kashmir, Thailand Selatan, Filipina, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini. Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama manusia gampang sekali dibodohi. Gampang sekali dihipnotis. Karena agama itu punya 3 konsep. Ini yang harus saya jelaskan. Semua agama punya konsep kemartiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk surga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya, Konghucu juga punya. Konsep kemartiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah messianic belief. Kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan ini lewat Imam Mahdi. Kristen juga punya keyakinan ini seperti Mesias dan sebagainya. Hindu juga punya, Buddha juga punya. Coba bayangin. Semua agama punya konsep-konsep dasar ini. Sehingga apa? Semua kekerasan berbasis agama, semua kekerasan-kekerasan dan tujuan-tujuan politik rata-rata menunggangi agama. Karena punya Demikian sedulur TV Al-Waha, apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa kenapa Bapak Presiden harus mengucapkan pergi ke Yaman. Karena dari mereka-mereka inilah yang berusaha mengganti sistem pemerintahan Indonesia ini menjadi khilafah. Dan ini sangat berbahaya. Karena tujuan mereka adalah menghancurkan Indonesia dan menguasai Indonesia sedulur TV Al-Waha. Mudah-mudahan video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.